Alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul di pagi ini. Mudah-mudahan pergerakan kita ini mendapat respon positif. Di sini saya mungkin langsung aja ke masalah teknik, nanti kita pelaporan di kejaksaan. Ini untuk 4 orang yang saya andalkan untuk di depan. Ya kan? Di sini sudah jelas surat kemarin yang akan kita layangkan sudah saya kasih kopiannya. Intinya di dalam pelaporan kita ini sudah saya kasih tanda-tanda di sini, ya kan, bahwasannya yang kita tuangkan dalam surat udah saya kasih tanda di sini semua. Mudah-mudahan, ya kan, Bu Kajari nanti langsung merespon positif di pihak kejaksaan. Saya berharap panjenengan jangan kaku, jangan ragu, karena kita berbicara kebenaran di sini. Ya kan, kita ingin ketemu dengan kepala kejaksaan Purbalingga. Langsung aja lapor ke sini. Dari sini nanti pelaksanaan di sini, masyarakat nanti mungkin akan diarahkan sama petugas piket ini supaya ngumpul di pendopo. Di pendopo ini di belakang sini ya. Jadi saat ini sudah diterima oleh piket, ya kalau sudah mulai ada yang bertanya-tanya, ngomong aja kita mau membuat laporan. Laporan penyimpangan dana bantuan sosial di Dirjen Peternakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita pergerakan ini direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diparingi selamat, ya kan? Mudah-mudahan kita akan ada perubahan kesejahteraan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh banget ya saya. Sedangkan kita sudah pertanyakan sama pihak desa jawabannya nggak ada. Kita lapor kemarin sama pihak bupati ya nggak ada tanggapan. Nggak ada tanggapan sama sekali. Kita sebagai warga mau Orangnya ada di luar ya. Kalau kita sih jujur nggak sih? Nggak jujur. Ya, sudah nggak ada. cuman nggak ada respon katanya. Kita mau mengambil sama-sama gitu. Kita bingung kita sebagai warga masyarakat ini gimana gitu harus jalan keluar seperti apa. Kita sama-sama, kami di sini juga penegak hukum, Mas di sini anggota masyarakat untuk melakukan penegakan hukum harus bekerjasama. Jadi atas kemajuan dari mas-mas semua, saya terima kasih sekali. Saya juga membutuhkan data yang lebih lagi kalau ada, ya kan? Bagaimana informasi semuanya, insya Allah kita langsung tidak lanjut. Tapi ya sebelumnya minta maaf tolong kami sebagai warga masyarakat ini sudah tiba orang ngomong ini sudah pol-polan terakhir sudah mau ngadu kemana lagi. Kita langsung tanggapi ya, makanya kita langsung tindak lanjuti. Terima kasih semuanya. Jadi sebenarnya kan bukan bansos aja. Pastinya bansos ini kan banyak bidangnya ya. Bukan hanya bidang ini aja yang kita kita telusuri, pastinya nanti semua bansos yang dikucurkan di daerah Purbalingga akan kita telusuri.
Ini akan ada kendala Bu dari Muspida, mungkin ada intervensi seperti apa, pihak kejaksaan seperti apa Bu nanti tindakannya Bu? Ya ini kan masalahnya masalah ya, memang tugas dan fungsi kita, jadi mungkin tidak bisa dikait-kaitkan. Ya kan? Saya rasa semua bansos perlu diawasi ya. Ini yang selama ini kan memang pemerintah belum mengawasi sampai tuntas ya. Dikucurkan hanya dikucurkan, digelontorkan ya istilahnya. Tapi selama ini memang belum ada pengawasan sampai tuntas. Harusnya dikawal. Inspektorat Bu. Tapi nyatanya kan tidak ya, iya kan? Tapi nantilah kita coba semua. Mulanya kok sampai dapat bantuan 500 itu kalau kita tahu, nggak mungkin nanya-nanya Pak. Oh gitu. Iya, soalnya kita bentuk kelompok aja kita nggak tahu. Atas nama kelompok aja baru tahu kemarin. Itu namanya Andini Sakti. Kita juga tahu, entah dari mana tahu-tahu ada di tulisan. Kita atas nama Andini Sakti. Nama kelompoknya Andini Sakti. Andini Sakti. Ketuanya Pak sama Priyono sama teman-teman. Darto Priyono. Darto Priyono. Berarti ada nama beberapa warga yang dicatat di situ Mas? Atau Kemungkinan ada, soalnya kita kan pernah minta data orang-orang itu, nama-nama kelompok itu, cuman kita sampai sekarang nggak tahu siapa-siapa aja, kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu mintanya kemana, orang mintanya ke kelurahan nggak ada, ke kecamatan nggak ada. Yang jadi masalah, maksudnya harga sapi itu, yang kedua secara pengelolaan dan ketransparan masalah kelompok. Harga Intinya sapinya, sosialisasi ke masyarakatnya nggak transparan. harga sapinya berapa Mas? Itu per ekornya 13.500.000 yang kita dengar. Padahal wajarnya sekitar. Sewajarnya kita dengar-dengar ya yang super sekitar 10 juta. Oh gitu. Kami ke pihak desa lah, utama ke pihak desa, kedua ke kecamatan, ketiga ke wakil bupati juga pernah. Cuman bukan saya, jujur saja. Ada lah di sini ada. Terus responnya gimana Pak? Kok Responnya kalau emang ada respon kita nggak kesini. Jadi nggak ada respon. Bunuh-membunuh sudah menjadi tradisi. Korupsi kolusi semua karena ambisi. Suap menyuap hukum pun dapat dibeli. Ini tak adil, di mana hati nurani. Korupsi ini kan tindakan pencurian elit, sehingga kalau itu pencurian elit ya orang yang mencuri secara elit dikatakan sebagai pencuri elit. Elit ya tentu tidak dilakukan oleh masyarakat kebanyakan, tetapi orang-orang khusus, biasanya pejabat-pejabat pemerintahan itu atau orang-orang yang terpandang biasanya melakukan pencurian secara elit. Ya korupsi itu ya mencuri. Kalau tidak mencuri ya pada atau sama dengan bohong, mengambil hak secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan yang menyalahi tata cara atau dalam bahasa Jawa Kromonya ya tidak sesuai dengan prosedur yang dikehendaki. Jadi baik untuk memperkaya diri maupun untuk bersama-sama atau untuk orang lain, itu kira-kira ya begitu. Intinya mengambil yang bukan haknya lah gitu. Korupsi itu perbuatan jahat, kotor yang dilakukan oleh orang demi keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun kelompoknya dengan mengorbankan kebenaran. Itu dosa, penipuan, penyelewengan, bohong, dan termasuk juga pengkhianatan.
satu perbuatan yang pada intinya adalah mengambil hak orang lain, atau bukan hak kita yang kita ambil, kita manfaatkan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Merebut hak orang lain artinya ketika kita itu bekerja, orang lain juga bekerja, tetapi kita mengambil hasil usaha dari orang lain, dan itu juga tentunya merugikan banyak orang yang ada di sekelilingnya. Hak yang seharusnya dimiliki oleh orang lain kemudian diambil untuk kepentingan diri sendiri, sehingga orang lain kekurangan hak ataupun juga tidak bisa menikmati hak yang seharusnya dia miliki. Dalam Islam itu ya sudah sangat diingatkan oleh Rasul sejak 1500 tahun yang lalu bahwa perilaku ini akan terjadi pada satu zaman di mana pada zaman itu manusia tidak akan mempertimbangkan apakah harta yang dia miliki itu halal ataukah haram. Tahun 2011. Jadi ketika saya melakukan semua itu atas kemauan beliau, Pak Setiadi. Saya dari rumah Pak Setiadi diajak oleh beliau ke kantor. Waktu itu sampai di kantor Pemuda jam 9 kurang seperempat. Saya disuruh menunggu Pak, karena waktu itu kata beliau Pak Setiadi, Pak Bupati sedang gelar pasukan. Nah, selesainya itu sampai jam 11 kalau tidak salah. Jadi saya sempat disuruh menunggu di kantor Pemuda atau di luar. Waktu itu saya menunggu di luar. Nah, setelah jam 11 kurang seperempat, saya beserta dua anggota LKPK itu kembali lagi, maaf, jadi dari awal saya bersama dua orang anggota LKPK. Yang satu Pak Hiri, itu anggota LKPK daerah, yang satu Pak Hebat, anggota LKPK pusat. Jadi bukan KPK ya Pak? Bukan. Jadi ketika dikabarkan, diberitakan saya telah mengaku sebagai anggota KPK, itu juga fitnah dari beliau Pak Setiadi. Karena sudah jelas saya dengan Pak Setiadi sudah kenal lama Pak, siapa saya, si Pak Setiadi. Saya juga pernah jadi mitra gitu. Kenapa kok saya difitnah sebagai anggota KPK? Kan mau ditemukan bupati, dikasih amplop. Terus Pak Setiadi memaksa saya, udah ini Pak sobirin aja. Kata Pak Setiadi seperti itu, udah Pak sobirin aja. Map dibuka, amplop dibuka, uang dihitung. Terus Pak Setiadi pergi. Setelah pergi masuklah anggota kepolisian dari Polres, ada 8 orang atau 10 orang, langsung memotret saya. Terus saya sambil mengatakan, saudara telah melakukan pemerasan atas perintah Kapolres, saudara ditangkap. Terus saya ditangkap di bawah. Oh iya. Tapi setelah itu hasil klarifikasi di Polres itu tidak terbukti melakukan pemerasan. Tapi di koran diberitakan masih terus tuh Pak ya. Jadi itu udah saya dan keluarga saya itu merasa dirugikan sangat besar sekali. Nah, atas perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Setiadi
terhadap pemaksaan kepada Pak Sobirin untuk menerima sejumlah uang, kami menduga bahwa itu adalah perbuatan tidak menyenangkan terhadap Pak Sobirin. Itu untuk di pasal 335 untuk perbuatan tidak menyenangkan. Kemudian adanya pelaporan yang kemudian diduga adanya pelaporan, yang kemudian ada anggota Polres Purbalingga berada di kantor Bapeda dan menangkap Pak Sobirin. Diduga itu telah direncanakan oleh seseorang, dan itu tentu saja ada satu koordinasi antara seseorang yang ada di Bapeda dengan pihak kepolisian, dan itu adalah sebuah fitnah yang dilakukan oleh seseorang yang belum kami ketahui siapa yang menghubungi kepolisian sehingga Pak Sobirin ditangkap di hari itu. Dan pada kesempatan ini setelah kami nih dengan teman-teman LSM dan wartawan, insya Allah nanti langsung mau melaporkan beliau Pak Setiadi ke Polres Purbalingga. Kalau dulu ada namanya proyek Sundulan, Mas. Proyek Sundulan. Jadi ini beberapa kontraktor begitu mengumpulkan dana. Tapi kalau sekarang ini bagaimana ini bisa sampai ke oknum-oknum DPR di sana yang konon katanya memang punya akses ini untuk mengelola anggaran. Nah, ini terjadi. Kalau kasusnya Sobirin dan Setiadi demikian, ya ini saya sesalkan. Di era reformasi seperti sekarang ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Jadi tidak perlu ada Sobirin berhubungan dengan Setiadi, berhubungan dengan Sobirin, udah Sobirin ke sana. Gitu. Asal dari pemerintah kabupaten ini punya hubungan langsung ke sana, ada jalur ke sana, langsung ke kementerian, saya kira tidak masalah. Tapi kalau ini merasa tidak percaya diri, nah sehingga kemudian menggunakan nama ini kemudian untuk ke atas dengan upaya mendapatkan proyek. Nah nanti dari proyek itu akan dipotong-potong berapa persen ini. Nah ini potongan berapa persen ini yang nanti akan menguntungkan seseorang yang itu dikategorikan sebagai korupsi. Bunuh-membunuh sudah menjadi tradisi. Korupsi kolusi semua karena ambisi. Suap menyuap hukum pun dapat dibeli. Ini tak adil di mana hati nurani. Gimana surat saya? Udah dimasukkan tapi belum ada disposisi. Gitu. Apa lagi rapat? Adilah ya? Kapan ya kira-kira? Kurang lagi. Itu juga nggak bisa maksa. Itu tergantung bapak berkenan atau enggaknya. Ya. Gimana? Iya sih nggak bisa. Itu pimpinan sih. Gitu ya, belum diputuskan ya? Belum. Saya sudah masuk karena kami itu langsung muncul nama, jadi saya langsung masukkan ke bapak, jadi nggak lewat. Oke. Karena untuk nyaman, kecuali kalau jabatan ya harus kami aja. Jadi udah di bapak. Oke. Kasus Birin dan Setiadi, kalau kasus pribadinya Sobirin dan Setiadi, saya pikir itu sudah damai, sudah selesai. Itu kasus pribadinya. Akan tetapi kasus publiknya itu belum selesai, saya melihat seperti itu. Tergantung bagaimana kita menggiring persoalan ini. Ya kalau kita sepakat kejaksaan, kepolisian yang lebih berhak untuk diangkat, ya kan mereka yang lebih berhak, mereka yang punya prestasi diberi kekuasaan.
mungkin nanti kita akan koordinasi dulu dengan Polres. Iya. Saya khawatirnya untuk tindak pidana korupsinya juga dia yang menangani. Oh begitu. Itu bagaimanapun juga harus ditanya. Kalau memang dia tidak, nanti kita ambil alih. Iya, Saya minta lagi. Iya. Data-datanya ya Pak. Siap. Saya Kami tidak siap menyampaikan. tidak usah ngomong yang kemarin. Lebih bagus ke depan aja ngomongnya ya kan. Harapan kita adalah karena kasus Puspa Hastama yang diminta langsung oleh Kajari untuk ditindak untuk laporan ke Kejaksaan Negeri, maka dalam hal ini wajib hukumnya bahwa kita harus mendesak Kejaksaan Negeri untuk menyelesaikan kasus ini. Perkembangan selanjutnya, kalau dikatakan ini perdata, ya mau kita pelajari bersama betul dari kasus perdata. Dalam kasus Puspa Hastama sebetulnya banyak sekali di sana. Ini karena semuanya berangkat dari amburadulnya manajemen yang di sana. Bayangkan, perusahaan tersebut hanya hanya ada satu regulasi untuk menjalankan perusahaan tersebut, yaitu Perda. Tidak pernah ada Perbub yang mengaturnya secara lebih rinci lagi, termasuk petunjuk teknis dan sebagainya. Juga tidak pernah ada corporate plan, tidak pernah ada perencanaan perusahaan yang matang, seperti berjalan seenake dhewe kalau menurut saya katakan. Sekarepe dhewek lah. Dari situlah muncul transaksi fiktif. Dan ini banyak sekali, bukan hanya yang seperti sudah diketahui oleh publik dengan pihak PT Pertani dan Mikropin melalui UD Dewistri. Jelas, kalau saya tangkap di sana, transaksi yang kemudian sampai publik tahu dan ini marak diketahui publik dan sudah masuk ke kejaksaan, itu adalah seolah ada transaksi dengan Pertani dan Mikropin sejumlah 530 juta, bahkan lebih. Kalau dengan Mikropin 280 juta, ada 800 jutaan. Itu ketika kita konfirmasi ke Pertani dan Mikropin bahwa tidak pernah ada pengiriman beras ke sana. Jadi padahal faktanya dari Puspa Hastama mengeluarkan biaya pembelian beras yang untuk menyuplai kebutuhan PT Mikropin maupun Pertani. Jadi sangat jelas sekali bahwa ini ada penggarungan, ada pencurian beras atau duit dari PD Puspa Hastama. Bahwa ini adalah sudah merupakan ranah hukum. Biarkan hukum yang akan bicara. Dan ini sudah masuk ranahnya di yudikatif, silahkan yudikatif untuk berekspresi menyelesaikan permasalahan Puspa Hastama ini tanpa ada tekanan dari yudikatif maupun eksekutif. Kami sepakat seperti itu. Saya selaku Dewan tidak akan melindungi orang yang salah. Apa itu anggota Dewan, apa ketua Dewan, sekalipun bupati. Jadi itu adalah hukum. Apa itu namanya perdata, apa itu pidana. Nanti dilihat di sana berkat hukum pengadilan. Orang bisa dikatakan salah atau benar setelah ada ketok palu dari pengadilan. Hancurkan,
bahwa indikator itu ada, bahwa itu kemudian belum dibuktikan di depan pengadilan, itu merupakan proses yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang berwenang. Iya, dalam sejarahnya memang ada beberapa hal terkait dengan pelanggaran korupsi yang kemudian ditindak, tapi nilainya tidak begitu besar, paling angka di bawah 100 juta ke bawah, dan itu tidak mengena pada aktor utamanya. Sebenarnya banyak sekali persoalan-persoalan di Purbalingga yang pantas dituduhkan dengan tindak pidana korupsi sejak periode pertama pemilihan bupati dan kemudian hingga saat ini berbagai kasus bisa diindikasikan terjadinya korupsi. Sekecil apapun sebuah pengelolaan keuangan, apalagi di tingkat Kabupaten Purbalingga yang APBD-nya kan hampir mencapai 1 triliun, bahkan tahun ini kinerjanya lebih. Saya kira tidak bisa kita katakan 100% bersih. Tentu ada saja oknum-oknum atau entah itu oknum dari pemerintahan atau oknum dari masyarakat, terutama dari para pengusaha tentu ada. Tetapi memang mengungkap korupsi tidak semudah mengungkap kasus yang lain. Yang paling efektif adalah bagaimana memberdayakan atau meningkatkan sosial kontrol dari masyarakat, tetapi terhadap sosial kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan yang ada di Purbalingga. Mungkin bisa ditampung itu di dalam lembaga-lembaga organisasi atau LSM yang bisa memantau itu dengan cara mungkin diberikan sosialisasi atau penyadaran kepada masyarakat tentang apa itu korupsi, bagaimana artinya banyak masyarakat mungkin yang tidak memahami apa yang dikategorikan dengan korupsi itu. Nah, dengan seperti itu kita juga bisa mendorong kepada para penegak hukum yang ada di Purbalingga untuk bisa menyelesaikan dugaan-dugaan korupsi yang terjadi di Purbalingga. Kasus Puspa Hastama menurut saya ibarat ini sebuah kasus pembunuhan. Jelas-jelas barang buktinya ada. Kalau pembunuhan itu dilakukan dengan menusuk, dengan golok, goloknya masih ada, diketemukan, TKP-nya ada, pelakunya ada, orang yang terbunuh ada. Sehingga sangat terang benderang lah kalau menurut saya itu sebagai sebuah kasus korupsi. Terus terkait Puspa Hastama, apakah kemudian ketika BPKP menjadi tidak menjawab, itu menjadi terhenti proses di kejaksaan? Enggak, kan sudah tadi saya sampaikan, karena tidak itu menjawab, tetap ini ada keraguan, makanya kita yang mengambil sikap. Makanya kita minta keterangan ahli dari Undip. Oh, jadi ini dan Undip sudah. Berarti ini tinggal kelimpahan ke Tipikor, Bu? Bukan. Pengadilan. Auditnya baru akan dilaksanakan kemarin sebenarnya. Oh, gitu. Ya, nanti kalau sudah selesai audit baru. Betul. Ketika kami cerita dalam satu komunitas itu bercerita, oh kemarin dapat 6 juta dari ketua PGRI. Ya sebelumnya orang di bagian ini ya, kan gitu. Oh cerita kan kronologi di rumah makan dan sebagainya. Nah saya kan berkesimpulan, kalau demikian gedung PGRI ada apa-apanya? Nggak ada, saya juga bingung. Nggak ada. Korupsi apaan, wong tidak ada dana. Dana apaan sih? Nggak ada dana. Dananya itu hanya sumbangan dari anggota diperuntukkan untuk pembangunan itu. Dan pembangunan itu ada panitianya. Dan itu kan sedikit sekali. Sangat-sangat prihatin.
surat keputusan bupati. Diakui lah kepada kepala dinas waktu itu. Loh ini bagaimana? Saya ini sama sekali tidak. Di mana pinjam pakai itu ditetapkan dengan keputusan bupati tanggal ataupun bulan Oktober 2010. Kemudian dalam surat keputusan bupati itu menunjukkan bahwa pinjam pakai tanah itu diberikan kepada dinas pendidikan yang peruntukannya sudah disebutkan untuk pembangunan gedung PGRI. Hanya permasalahannya surat keputusan bupati itu sampai di tangan kami di dinas pendidikan itu bulan Februari 2012. Jadi sudah 14 bulan dari keputusan itu sampai di tangan dinas pendidikan. Nah, kemudian sebelum keputusan itu diterima kami dan kami teruskan ke Paripurna PGRI, PGRI sudah mulai melaksanakan pembangunannya untuk tahap pertama. Bahkan saat kami terima surat itu, gedungnya sebagian sudah selesai dan sudah dipakai. Ya mungkin kesalahan kami karena kurang sosialisasi. Jadi kurang menyampaikan informasi ke berbagai pihak sehingga belum bisa diterima secara utuh oleh teman-teman baik yang ada di berbagai tempat lah. Itu mungkin yang kesalahan kami pengurus. Padahal di sana tidak ada perubahan status, jadi nggak ada. Itu milik Pemda, jadi milik Pemda. Kita hanya pakai. Jadi apa namanya istilahnya hanya memakai saja, pinjam pakai. Kemudian sebelum keputusan itu diterima kami dan kami teruskan ke Paripurna PGRI, PGRI sudah mulai melaksanakan pembangunannya untuk tahap pertama. Bahkan saat kami terima surat itu, gedungnya sebagian sudah selesai dan sudah dipakai. Nah, sehingga secara administrasi yang mendahului diterimanya keputusan itu yang dikatakan bahwa itu menyalahi administrasi. Kenapa PGRI kok mendahului? Mungkin karena intensnya hubungan dekatnya Ketua PGRI secara lisan mungkin sudah mendapat izin dari Bupati. Ketika data awal itu sudah terkumpul, kami laporkan ke Polda. Ya alhamdulillah Polda itu menindaklanjuti untuk Polres, maka kami dipanggil waktu itu untuk klarifikasi sebagai masih klarifikasi belum sebagai saksi. Dan urutannya akhirnya SP2HP menerangkan, SP2HP-nya ada bahwa memang ada penyalahgunaan wewenang di situ. Bunuh membunuh sudah menjadi tradisi. Korupsi kolusi semua karena ambisi. Suap menyuap hukum pun dapat dibeli. Ini tak adil di mana hati nurani. Kalau masyarakat mengatakan lepas, saya malah justru lebih dari itu. Sampai di mana ini kepolisian? Makanya saya lari legal opinion. Kalau lepas itu kan hanya pandangan masyarakat. Tapi saya masih percaya bahwa kalau khusus kasus PGRI itu ada sedikit gambaran pasti kena pidananya lah. Tetapi korupsi di Purbalingga itu, kalau saya melihat, itu banyak. Ya kan? Banyak korupsi yang ada di Purbalingga. Seperti kasus-kasus yang ada di Pasar Segamas. Ya kan? Sehingga ada temuan sekitar 550 juta yang harus dikembalikan ke negara. Itu bentuk penyalahgunaan yang dilakukan oleh pejabat Purbalingga. Diduga dilakukan oleh pejabat pribadi, sehingga temuan itu di inspektorat sebesar 550 juta yang kemudian masuk menjadi MOU berdasar dengan pemerintah dengan kejaksaan yang akhirnya buntutnya pedagang yang harus membayar. Itu contoh kecil penyalahgunaan.
atau bentuk penyalahgunaan lain seperti melanggar undang-undang itu juga korupsi. Seperti contohnya parkir Pasar Segama yang saya ketahui, pengelola parkir telah melanggar undang-undang atau peraturan daerah nomor 5 tahun 2012. Korupsi ya apa sih, korupsi unggal cepet ngerti ya mas lah. Sing jelas korupsi ya pejabat pemerintah sing bodohi duitnya rakyat lah, sing gawe sengsara rakyat. Iku sing duit itu tunggu di luar gaji lah sing dibadoki pokoke kuwi ya waduke lah waduke ala. Tapi unggal cepet ngerti kabeh nek korupsi ta. Tahun liyane wis sing angel. Nah kayaknya ngertine buktine wong akeh korupsi nang Purbalingga ya akeh wong pada pating prongos kayak iki Mas, pada susah-susah karena ora duit. Iya susah ya. Iya susah, padahal kayak pemerintah dewek apa-apa disediani. Misalnya sekarang pendidikan, sekarang kesehatan, sekarang apa aja kan sudah kabeh yang pemerintah jadi dana kan. Nah dana iki sing kadang-kadang orang tekan mari sasaran, mari apa. Ya memang gue cara bahasa kunane kan jadi nek wong bodoh pangle wong pinter lah, kuwi dadi praktekna kuwi nggo asu-asu kuwi padha kaya waduh barat ya. korupsi itu memakannya bukan haknya. Ya seperti pencuri lah, maling. Diibaratkan juga sama kayak tikus kan, sukanya maling, sukanya diem-diem ngambil milik orang. Korupsi itu ya penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi. Mengambil hak orang lain. Orang yang menggelapkan uang lah, terus makan uang rakyat. Berdosa. Tikus lah ya. Percaya apa tidak kalau Purbalingga itu bersih dari korupsi? Enggak. Pasti ada saja pejabat yang korupsi. Tidak. Kenapa? Alasannya? Alasannya ya sudah kelihatan lah, dari PT-PT itu banyak yang kalau ada yang mau masuk itu kadang suka nyogok dulu biar dapat bagian yang apa ya, yang enak gitu. Ya yang tahu pasti orang dalam aja ya. Hanya khusus di lingkungan pemerintahan itu. Kalau kita sendiri masyarakatnya kan kita hanya bisa merasakan, terus hanya bisa melihat, tapi kita kan nggak tahu di dalamnya itu seperti apa prosesnya. Pertanyaan kedua, percaya apa tidak kalau Purbalingga itu bersih dari korupsi? Ora saya. Ada yang tutukan gas kene. Bangun membangun pemuda Ibu Pertiwi, berontak melawan penjahat negeri ini. Bangun membangun pemuda Ibu Pertiwi, koruptor bangsat lawan dan hukum mati. Koruptor di mana-mana, di pusat daerah sampai desa, kita para pemuda akan terbang lawan hancurkan koruptor di mana-mana, di pusat daerah sampai desa, kita para pemuda, gerakan tanganmu lawan hancurkan.
Saya ngertos kula korupsi niku sing sering ngakal-ngakali. Korupsi nggih anu limpet ya perambutan saya. Menurut saya korupsi ya memakai uang yang bukan haknya secara diam atau tanpa sepengetahuan orang lain. Korupsi merugikan negara, bukan menipu uang negara, apa sih korupsi duit rakyat. Nah korupsi kan pada bewong nyolong, ya aku dicekel, tak hukum. Nah percaya apa tidak kalau Purbalingga itu bersih dari korupsi? Ya itu sih belum percaya penuh gitu loh. Karena masih banyak namanya orang tuh yang melakukan hal seperti itu, masih 1-2 orangnya masih ada. Wah belum Pak, masih ada. Kenapa? Ya pasti saya pernah baca koran ya Pak Mas. Pernah baca koran ada terjadi, tapi buat tindak lanjutannya saya tidak tahu. Ya orang gugu aku. Kenapa alasannya Mas? Ya karena ya kue lah debatok sing mau sini dhuwur ya. Mungkin Purbalingga itu sebulan tambah 1.500 motor ya Pak. Maaf saya bukan dari kalangan motor ya Pak, tapi saya tahu 1.500 motor. Maaf ya Pak, kali satu lembar BPKB amplop 350.000. Berapa Pak? Makanya itu nggak mungkin dilarang-larang, nggak mungkin dia Pak dihambat-hambat, motor nggak boleh terlalu banyak. Udah ya nanti kalau sini motor udah nggak boleh keliaran, pusat langsung ke Pak. Yang pangkatnya 2 udah cukup, kalau nggak cukup 3 Pak. Jalankan gitu udah. Takut Pak yang bawah. Bebaskan kami dari ladang korupsi. Bebaskan kami dari praktek korupsi. Bebaskan kami dari problema ini. Bebaskan kami. Ya hati-hati baik koruptor. Kayak masyarakat Purbalingga wis pada kritis. Golek korupsi sing rapi, sing ajana buktine ya. Kok nganti keton ana buktine gari dideleng bae, sepisan penjara, pindone kok ana bojo padahal arep keprimen ngomrongos lah. Bebaskan kami dari para pencuri. Yang menghabisi semua harapan kami. Mau ketahuan atau tidak ketahuan, mau banyak atau mau sedikit, kamera yang seperti ini masih kalah canggih dengan kamera Tuhan yang nanti akan ketahuan, sehingga nanti akan kelihatan banyak orang yang terhormat, banyak orang yang dipuji, disubyo-subyo oleh masyarakat, ternyata kelak tidak masuk surga malah di neraka. Itu lantaran korupsi. Karena itu takutlah terhadap kamera Tuhan.